Mari kita bahas transformasi yang nyata di 7 dari ciri perbedaan PPG dalam jabatan tahun 2024 ini dengan PPG dalam jabatan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, let's go ya, kita ke slide yang pertama nih. Nah, di 7 transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024, yang pertama yang jelas banget teman-teman, tidak ada lagi guru yang berkategori A dan kategori B. Nah, sesuai dengan live kemarin ya, di sini teman-teman semua kita akan tunjukkan. Teman-teman pasti ada yang temannya atau yang menonton di sebelah kanan atasnya di SIM PKB lalu masuk di ppg.kemendikbud ya. Di sini teman-teman bisa lihat di kategori A, di sini juga ada yang dengan kategori B. Kategori A dan kategori B ini melekat pada tahun 2023 kemarin. Yang 2023 kemarin kategori A ini sudah melakukan tes seleksi akademik akan tetapi belum lulus atau belum ada informasi lanjutannya. Nah, untuk yang di 2024 ini tidak ada guru berkategori A dan berkategori B. Nanti semuanya mendapatkan undangan sesuai dengan kuota yang ada. Jadi nanti bertahap ya teman-teman ya. Jadi yang akan nanti dipanggil adalah teman-teman yang pernah mengikuti seleksi administrasi yang kemarin dan belum ada untuk hasil dari seleksi akademik yang tahun sekarangnya. Jadi nanti teman-teman wajib untuk mengecek di SIM PKB-nya. Saya masuk di kuota tahun 2024 sekarang atau bagaimana. Nah, untuk saat ini di SIM PKB-nya belum ada undangan untuk PPG dalam jabatan. Jadi teman-teman wajib untuk bersabar dulu. Nah, waktu untuk undangan PPG sudah dikatakan kemarin oleh Prof. Nunuk ya. Dan Direktur PPG mengatakan sebentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa secepatnya di bulan Mei kita bisa lihat ya bagaimana undangan PPG masuk di SIM PKB-nya teman-teman semua. Nah, yang pertama sudah kita lihat ya, barang-barang tidak ada guru berkategori A dan berkategori B. Nah, kita lanjut lagi di poin kedua di 7 transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang kedua ini tidak ada seleksi pretest atau tidak ada seleksi akademik di awal penjaringan PPG. Nah, kalau teman-teman lihat ini salah satu notifikasi yang ada di SIM PKB-nya untuk guru-guru yang pernah mengikuti seleksi akademik sebelumnya baik di tahun 2022 maupun di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ini yang sudah lulus tes seleksi akademik untuk menjadi calon peserta PPG Daljab. Yang ini adalah salah satu notif yang tidak lulus tes seleksi akademik calon peserta PPG Daljab. Nah, yang 2022 kemarin ini yang baru banget teman-teman, ini adalah dinyatakan lulus seleksi akademik di PGSD ternyata di tahun 2022 ini. 3 notif ini seringkali ada di pejuang PPG setiap tahunnya. Di transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024 sudah dihapuskan seleksi pretest atau seleksi akademik di awal penjaringan PPG. Jadi teman-teman tidak perlu melihat atau menantikan notifikasi ini di SIM PKB-nya. Tapi teman-teman akan diberikan notifikasi undangan untuk mengkonfirmasi dan kesiapan teman-teman penjaringan di PPG dalam jabatan dengan perkuliahan mandiri. Nanti kita bahas ya bagaimana perkuliahan mandiri ini salah satu transformasi terbaru di PPG dalam jabatan tahun 2024. Baru 2 ya teman-teman ya, kita masih ada 5 lagi, jangan di skip-skip, jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak kelewatan informasi yang sangat penting ini. Nah, teman-teman kita masuk lagi di slide ketiga. Di ketiga ini transformasinya adalah jika ada guru yang tidak lulus seleksi administrasi di tahun kemarin, maka akan seleksi administrasinya di BPGP provinsinya masing-masing. Kemarin yang saya lihat dan saya dengar di live-nya Prof. Nunuk di Ditjen GTK bersama Direktur PPG, maka nanti seleksi administrasinya akan diberikan atau akan evaluasikan dengan BBGP provinsinya masing-masing. Ini kita tunggu suratnya dan langkah timeline selanjutnya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah memasukkan administrasi dan belum ada kelanjutan tes seleksi akademiknya yang tahun 2023, itu tenang aja, nanti di tahun 2024 akan masuk di undangan PPG dalam jabatan
sesuai dengan kuota yang tersedia ya. Nah, ini yang dinantikan kabar-kabar teman-teman yang belum pernah ikut pretest PPG. Jangan khawatir karena sudah tidak ada lagi pretest PPG, teman-teman tinggal menunggu undangan dan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini lebih kepada linearitas daripada prodi teman-teman dan ijazahnya, seperti itu ya. Jadi tenang aja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari notifikasi yang lulus seleksi administrasi yang berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik. Kalau misalkan tahun 2022, notif ini adalah notif tahap pertama yang kita nantikan sebelum ke tes seleksi akademik atau dulu disebutnya dengan pre-tes PPG. Jadi kita nggak masuk lagi ke seleksi akademik ya teman-teman, nanti hanya ada seleksi administrasi untuk teman-teman yang belum lulus atau yang belum seleksi administrasinya, seperti itu. Oke, nah coba kita ke slide yang selanjutnya ya, di transformasi keempat, yaitu kuota peserta PPG teman-teman ditambah 600 ribuan. Wow, ini bagus banget karena ini transformasinya besar-besaran. Jadi saya yakin yang dulu atau yang kemarinnya belum ada notif pemanggilan dan TMT-nya sudah jauh dan masih aktif di 2023 ini, insya Allah berpeluang besar untuk masuk di kuota PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan belum terundang di tahun 2023. Karena PPG di 2024 ini kuotanya sangat besar untuk pemenuhan dan kesejahteraan kita sebagai guru. Baik yang PNS dan non-PNS, baik yang di negeri maupun yang swasta. Jadi jangan sampai teman-teman sia-siakan di kesempatan ini. Jangan sampai lupa untuk selalu mengecek ketersediaan di SIM PKB-nya. Oke, nah transformasi yang kelima adalah syaratnya nih, hanya linearitas dan masih aktif sebagai guru di Dapodik sampai 2023. Atau kalau misalnya kita mau flashback itu di tahun ajaran 2022 sampai 2023 itu masih aktif mengajar menjadi seorang guru. Tidak ada lagi syarat NUPTK. Yang ada adalah syaratnya administrasinya linearitas dan ada SKCK yang mungkin nanti akan ada suratnya bagaimana prosedurnya atau ada pengganti dokumen yang lainnya. Tetap stay tune di informasi yang valid ya. Saat informasi yang valid itu ada di website ppg.kemdikbud.go.id atau nanti teman-teman bisa lihat informasinya di channel ini supaya jangan sampai ketinggalan. Silahkan di subscribe dulu dan klik loncengnya supaya ada notif pembaruan di handphonenya teman-teman semua. Kalau misalkan ada undangan surat resmi dari ppg.kemdikbud.go.id, insya Allah kita akan bahas tuntas di channel ini. Nah, termasuk nanti kalau misalkan teman-teman sudah masuk penjaringan PPG dan sudah melakukan perkuliahan, nanti akan melakukan perkuliahan mandiri. Nanti insya Allah kita akan bantu juga untuk melihat bagaimana cara kuliahnya atau bagaimana tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Jadi channel ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman pejuang PPG. Nah, supaya teman-teman tidak lupa, silakan di subscribe dulu ya. Kemudian kita transformasi ke nomor 6. Banyak prodi yang linier dengan jenjang lain. Seperti yang sekarang sedang hits nih ya teman-teman, di TK dan PAUD itu masuk di guru kelas SD. Bukan untuk mengambil jatah guru kelas SD, tapi di formasi guru kelas SD itu banyak sekali kekosongan, maka dari itu bisa lintas dari matematika, IPA, bahasa Inggris, termasuk di TK PAUD-nya. Jadi tidak untuk mengambil jatah guru kelas SD ya, tapi teman-teman yang lain bisa sinkronkan di guru kelas SD dengan linearitas yang sudah ditentukan oleh Ditjen GTK atau Direktur PPG-nya. Nah, ini adalah transformasi yang terakhir teman-teman, yaitu pembelajaran mandiri menggunakan PMM. Kalau dulu itu sit-in menggunakan dosen, kemudian ada tugas atau tagihan yang lainnya itu menggunakan LMS. Jadi disinyalir untuk tahun 2024 ini menggunakan platform Merdeka Mengajar, yang tentunya nanti akan ada menu lanjutan di PMM khusus untuk teman-teman pejuang PPG dalam jabatan di tahun 2024.
Maka dari itu, dari sekarang teman-teman harus aware dengan platform Merdeka Mengajar. Aplikasinya harus diinstal di handphonenya teman-teman dan biasakan untuk membuka supaya nanti ketika sudah terpanggil sudah terbiasa menggunakan aplikasi PMM ini. Nah, aplikasi PMM ini teman-teman semua akan diberikan tutorialnya bagaimana cara masuknya, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya atau pembelajaran mandirinya. Nanti kita akan bahas juga. Jangan lupa teman-teman untuk selalu terupdate informasi-informasi mengenai PPG dalam jabatan ini. Mudah-mudahan di 7 transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024 ini bisa membuat teman-teman semua untuk lulus jadi guru bersertifikat pendidik. Dan langkah ini adalah langkah hebat di tahun 2024 ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk di kuota PPG Daljab tahun sekarang. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan saya buat lagi video selanjutnya, terutama di PPG dalam jabatan ini, atau nanti kita akan buat lagi tutorial-tutorial lainnya yang bermanfaat untuk teman-teman guru yang lainnya. Jangan lupa dibagikan ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua dan memudahkan kita untuk lulus di PPG dalam jabatan tahun 2024 ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, kira-kira kita bahas apa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.